Ittaqillaha haitsuma kunta, kata Rasul, bertakwalah wahai engkau para habaib, bertakwalah wahai engkau para kiai, bertakwalah wahai engkau para gus, bertakwalah wahai kau orang umum, orang biasa, dimanapun kalian berada. Kan begitu maknanya Pak. Maknanya bukan hanya untuk manusia biasa saja. Mau itu habib, mau itu kiai, mau itu ajengan, mau itu lora, itu gus, itu aang, maka dapat perintah yang sama, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mempunyai ketakwaan, neraka. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya ingin membawakan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, di mana pentingnya kita mempunyai ketakwaan dan akhlakul karimah. Karena bagaimanapun juga Kanjeng Nabi ini terutus dan diutus oleh Allah ini adalah liutami makarimal akhlak. Sebelum mencapai kepada perangaian yang baik, perintah Kanjeng Nabi, perintah Allah itu adalah ittaqillah. Sehingga ketakwaan ini hal yang paling fundamental untuk mengukur manusia selamat dan tidaknya di akhirat nanti. Maka gak usahlah sekarang itu aneh-aneh, tingkatkan ketakwaan kita. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah engkau wahai manusia, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Jangan kemudian kita hanya merasa punya ketakwaan ketika ada di majlis, di tabligh, di tempat orang-orang yang soleh saja. Perintah Allah, perintah Rasulullah, kita manusia harus mempunyai ketakwaan dalam keadaan apapun. Kadang-kadang kita ini kan ingat Allah, merasa ada ketakwaan, keimanan yang kuat itu kalau lagi diuji. Dan perintah ini disampaikan oleh Kanjeng Nabi, ittaqillah, kepada siapapun khitabnya. Emang perintah takwa hanya untuk orang-orang non apa namanya? Bukan non Ba'alawi gitu. Kesana lagi guys ya. Enggak Pak, masalahnya begini, problem sekarang itu seolah-olah kalau bukan orang yang tersambung nasabnya kepada Rasulullah, itu seolah-olah ketakwaannya kurang, keimanan itu gak ada apa-apanya bagi mereka. Nah ini yang salah, tidak punya harga diri seakan-akan. Nah ini yang harus kita kamplangi terus nih. Loh bahaya Pak kalau seperti itu namanya radikalisme. Satu itu, ittaqillaha haitsuma kunta, kata Rasul, bertakwalah wahai engkau para habaib, bertakwalah wahai engkau para kiai, bertakwalah wahai engkau para gus, bertakwalah wahai kau orang umum, orang biasa, dimanapun kalian berada. Kan begitu maknanya Pak. Maknanya bukan hanya untuk manusia biasa saja. Mau itu habib, mau itu kiai, mau itu ajengan, mau itu lora, itu gus, itu aang, maka dapat perintah yang sama, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mempunyai ketakwaan, neraka. Sudah selesai. Kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wattabi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Manusia itu gak ada yang sempurna, tetap ada keburukan, pembuat dosa, pelaku maksiat. Tapi seburuk-buruknya apapun yang kita lakukan, maka wattabi'is sayyi'ah al hasanah, artinya ganti keburukan ini, ikutilah keburukan ini dengan kebaikan untuk menghapus dosa-dosa, keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Ini mengajarkan optimisme Pak. Kita ini diajarkan supaya optimis, tidak kemudian karena kita ini pelaku maksiat, dosanya banyak, kemudian jauh dari ampunan Allah. Tidak. Ketika kita punya keinginan untuk introspeksi diri, kita untuk memperbaiki diri, di hadapan Allah tetap pintu taubat akan dibuka selama-lamanya. Ini kita diajarkan optimis. Sementara ini kalau kita pahami secara fakta real,
Banyak umat-umat muslim khususnya ini justru diajarkan pesimis Pak dalam menghadap Allah itu. Seolah-olah dibatasi. Kalau bukan karena jalannya kelompok mereka jauh dari Allah dan Rasulnya. Kenyataannya tidak begitu. Tidak begitu. Yang ketiga terakhir yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bercampur baurlah dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan perangaian yang bagus, dengan akhlakul karimah. Jadi nggak ada kasta bro, nggak ada ini si A kastanya kelas paling tinggi, si B kelas tengah, kemudian si C kelas paling bawah. Tidak ada. Muasyirah dengan siapapun walaupun berbeda dengan agamanya, berbeda suku dan rasnya, bi khuluqin hasan kata Nabi. Tetap kita harus bergaul dengan siapapun dengan akhlakul karimah. Oh, zaman sekarang itu Masya Allah, kadang-kadang kiai-kiai kita juga dihinakan. Bagaimana tidak dihinakan? Banyak kejadian-kejadian Masya Allah yang mudah-mudahan dibukakan oleh Allah hatinya. Dan ingat, perintah ketakwaan ini tidak pandang bulu untuk siapapun, semuanya diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Kalau tidak bertakwa, maka nasab, maka keilmuan apapun, sosok pangkat kiai, ulama, ajengan, habaib, siapapun tidak akan pernah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali ada ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.